시작됐습니다. Ngakak tapi tegang. Ya, itu yang saya rasakan ketika menonton film ini. Bagi kalian yang suka dengan drama Korea, saya sangat merekomendasikannya. Exit, film yang rilis tahun 2019, dibintangi oleh Jo Jung Suk dan Yoona SNSD. Mengisahkan perjuangan untuk selamat dari bencana gas beracun yang tiba-tiba terjadi. Nah, penasaran kan bagaimana alur ceritanya? Tapi sebelum lanjut, selamat datang kembali di Fans Film. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Menceritakan seorang laki-laki bernama Yongnam, di mana dia mengabdikan hidupnya pada hobinya, yaitu pada olahraga panjat tebing. Dan karena hobinya tersebut, dia menjadi pengangguran akut. Keponakan, kakak, dan yang lainnya bahkan malu untuk mengakui Yongnam sebagai keluarganya. Yongnam juga sering dibully oleh keluarganya karena dia pengangguran. Selain itu, teman-temannya pun sering sekali menyindir Yongnam karena kerjanya hanya makan, buang air besar, dan bernapas. Suatu hari, ibu Yongnam mengadakan pesta ulang tahun di hotel. Dan Yongnam pun datang ke pesta tersebut. Tak sengaja ia bertemu dengan cinta pertamanya, yaitu Yujo, di mana dia bekerja di sana sebagai asisten manajer. Setelah bertatap muka, akhirnya mereka berdua pun berbincang sejenak. Dulu, Yongnam pernah menyatakan cintanya kepada Yujo. Tapi, sayang sekali Yujo menolak cintanya. Karena penolakan Yujo, Yongnam pun malu kalau harus bilang kalau dia sekarang adalah seorang pengangguran akut. Maka dari itu, dia berbohong kalau dia bekerja sebagai seorang manajer dari sebuah perusahaan. Yongnam juga berbohong kalau dia sama sekali tidak pernah sakit hati karena ditolak oleh Yujo. Padahal nyatanya, setelah ia ditolak, dia langsung menangis kencang di halte bus. Setelah itu, Yujo pun bertemu dengan manajernya. Dan ternyata, manajernya suka dengan Yujo dan memaksa Yujo berkencan dengannya. Saat Yujo akan menolak, karyawan lain terlihat menuju ke arah mereka. Dan manajer pun langsung membentak Yujo dengan alasan dia tidak becus dalam bekerja. Kembali ke pesta ibunya Yongnam. Pada saat pesta akan berakhir, ibunya Yongnam membungkus semua sisa makanan yang ada di tempat tersebut. Bahkan ayahnya pun tak mau kalah dengan memasukkan banyak botol ciu ke dalam ransel. Yongnam pun malu akan hal tersebut. Terlebih lagi, Yujo juga mengantarkan bungkus plastik untuk ibunya Yongnam. Sementara itu, di suatu tempat, ada seorang pria yang memakai masker pelindung memarkirkan truknya sembarangan. Dia mematahkan kunci mobil, lalu turun dan mengotak-atik tabung besar yang ada di truk tersebut. Setelah itu, petugas keamanan menghampiri pria tua itu dan memperingati tidak boleh parkir di area tersebut. Dan tiba-tiba, gasnya pun meledak dan akhirnya menyebar luas di wilayah tersebut. Awalnya, warga sekitar terpukau dengan melihat asap yang sudah seperti kabut itu dan malah berfoto selfie dengan background asap tersebut. Tapi tak lama, setelah itu mereka mulai merasakan sesak napas dan kulit serasa terbakar. Akhirnya, semua warga pun berhamburan, berlari untuk menyelamatkan diri. Di lain tempat, ada seorang sopir yang sedang mengemudi, membawa banyak tabung gas bertekanan tinggi. Ia kaget karena di jalur lain ada sebuah mobil yang terbakar dan hilang kendali. Sopir itu pun keluar dari mobil, dan tabung gas itu pun terbang sampai ke tempat pesta ibu Yongnam. Semua orang pun melarikan diri sembari membawa bungkusan makanan yang telah dibungkus tadi. Mereka bergegas keluar dari gedung dan mengamati apa yang terjadi di luar. Yongnam pun tersadar
bahwa semua ini diakibatkan oleh kabut asap yang semakin meluas dan mulai menghampiri mereka. Yongnam pun menyuruh semua orang kembali berlari ke dalam gedung. Namun, keponakan Yongnam menangis karena dia kehilangan ibunya, dan ternyata ibunya sudah ada di dalam mobil dan berniat untuk pergi menyelamatkan diri dari sana. Tapi sayang sekali, pada saat sang kakak berusaha untuk lari, dia malah terjatuh dan akhirnya menghirup kabut tersebut. Yuju membawa keponakan Yongnam naik ke atas gedung, sementara Yongnam berusaha menolong kakaknya. Setelah berhasil masuk, kakaknya terlihat kejang-kejang, kulit terbakar, dan kesulitan bernapas. Mereka pun meminta pertolongan kepada ambulan untuk datang. Tapi apa daya, semua petugas sedang sibuk karena kejadian tersebut. Akhirnya, Yuju dan Yongnam pun membuat tandu untuk membawa kakaknya ke atap gedung. Mereka pun bergegas lari menuju ke atap. Tapi pada saat sampai di atap, di depan pintu, ternyata pintunya terkunci dan kuncinya ada di lantai 1 yang sudah tertutupi oleh kabut asap. Akhirnya, mereka pun mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu tersebut. Saat itu, mereka melihat siaran di TV, di mana ada helikopter penyelamat, tapi armadanya hanya sedikit. Dan ada juga berita di mana warga bisa menggunakan masker pelindung yang baru diluncurkan untuk menghadapi kabut ini. Tapi masker tersebut hanya bisa bertahan 10-15 menit. Tahu akan hal tersebut, manajer langsung menyembunyikan masker darurat yang ada di gedung. Bahkan dia pura-pura tidak tahu kalau masker itu telah hilang olehnya. Yongnam yang sudah putus asa, tiba-tiba melihat keluar jendela. Akhirnya, Yongnam pun mencoba untuk memecahkan kaca tersebut. Saudara iparnya pun menghampiri orang tuanya Yongnam dan berkata kalau Yongnam sudah gila. Yongnam pun langsung berlari meloncat ke gedung sebelah. Tapi kepalanya sempat terbentur oleh pipa besi. Saat bermaksud menolong, keluarganya malah membuatnya semakin kacau. Akhirnya, Yongnam pun bersiap-siap mendaki ke atap gedung dengan bermodalkan tali, pengait, dan kapur dari Yuju. Warganya pun menjadi rusuh menonton Yongnam yang sedang mendaki dari layar ponsel. Yongnam pun sekuat tenaga untuk dapat mencapai puncak. Tapi pada saat mendaki puncak gedung, talinya terlalu pendek karena tersangkut. Karena sudah di ujung tanduk, Yongnam pun melepas semua talinya dan memanjat sendiri tanpa tali pengaman. Syukurlah dia bisa selamat sampai ke puncak gedung dan membuka pintu untuk keluarganya yang telah terkurung di dalam gedung. Setelah itu, berbagai usaha pun dilakukan mereka untuk menarik perhatian helikopter. Yuju pun menyarankan untuk membuat sinyal SOS. Rencananya pun berhasil dan helikopter datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi sayang sekali, kapasitas sudah melebihi batas. Karena hal itu, Yongnam dan Yuju memutuskan untuk tidak ikut. Padahal keluarganya Yongnam sudah berteriak untuk ikut saja. Setelah bersedih sejenak karena tidak bisa menaiki helikopter, akhirnya Yongnam dan Yuju pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu dan mencari gedung yang lebih tinggi dikarenakan asap kabut tersebut terus naik ke atas. Mereka pun berusaha ke sana kemari, naik turun mencari gedung yang tinggi. Bergelantungan mempertaruhkan nyawa untuk menyeberangi atap dan berusaha mencari tempat yang aman. Akhirnya, mereka menemukan gedung yang cukup aman. Yuju pun mengeluarkan seluruh usahanya untuk menarik perhatian helikopter. Tapi pada saat helikopter mulai menyadari keberadaan mereka, ternyata di gedung seberang terdapat sekelompok anak-anak yang terjebak di dalam gedung. Karena tidak tega, akhirnya mereka pun mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan anak-anak itu. Tak hanya itu, keadaan menjadi semakin parah karena ada bom bensin yang meledak dan membuat kecepatan penyebaran gas beracun bertambah. Tak mau menyerah, akhirnya Yongnam dan Yuju pun berencana untuk naik ke menara derek yang lebih tinggi. Tetapi itu tidak mudah karena tempatnya lumayan jauh dan asap yang naik semakin cepat. Di saat yang bersamaan, keluarga Yongnam pun bersedih dan bertanya-tanya keadaan Yongnam. Ayahnya pun bergegas menyusul Yongnam dengan menaiki taksi. Dan pada saat sampai di seberang danau, mereka melihat dua orang yang sedang memantau keadaan di sana dengan menggunakan drone.
Ayahnya pun memohon untuk mencari posisi Yongnam dengan drone tersebut. Awalnya mereka menolak, tapi setelah disuguhkan uang, akhirnya mereka pun dengan senang hati melakukannya. Tapi saat menjalankan aksinya, mereka ketahuan oleh petugas keamanan. Dan saat akan diusir, akhirnya drone tersebut menemukan posisi Yongnam dan Yujo. Sampai akhirnya, pemilik drone pun menyebarkan video tersebut. Hingga akhirnya, seluruh warga Korea pun menyaksikan perjuangan Yongnam dan Yujo yang sedang mempertaruhkan hidup mereka. Akhirnya, mereka pun tiba di sebuah gedung, di mana dari gedung tersebut mereka tinggal menyeberangi satu kali lagi. Tapi, jarak ke gedung itu terlalu jauh. Mereka pun kembali putus asa dan menangis. Tak lama setelah itu, banyak drone berdatangan untuk membantu mereka. Salah satu drone membantu untuk mengaitkan tali ke gedung seberang. Mereka berencana untuk flying fox. Tapi saat loncat dan meluncur, mereka terhenti di tengah jalan. Saat itu, tali yang dikaitkan mulai tidak kuat menahan beban mereka, sehingga mengharuskan mereka untuk memutuskan tali dan bergelayunan. Tapi naas, talinya terlepas dan menjatuhkan mereka. Tak lama setelah itu, helikopter datang ke tempat tersebut dan mulai mencari posisi mereka. Tapi tak kunjung ditemukan. Mereka berpikir Yongnam dan Yujo tidak selamat. Tapi tunggu, ternyata saat mereka jatuh, ada jaring yang menahan dan sekarang mereka sudah berada di atas menara sambil menyalakan kembang api meminta pertolongan. Akhirnya, helikopter pun datang dan menyelamatkan mereka berdua. Di sisi lain, pihak berwajib telah mengetahui kalau kabut asap tersebut adalah ulah ilmuwan yang tadi mengemudikan truk. Dia melakukan hal ini karena kehilangan hak paten atas penemuannya dan juga telah dipecat dari pekerjaannya. Oleh karena itu, dia melakukan balas dendam agar semua orang juga merasakan kehancuran hidupnya. Kembali kepada Yujo dan Yongnam. Setelah selamat, akhirnya Yongnam pun bertemu dengan keluarganya. Yujo yang juga telah menghubungi keluarganya dihampiri oleh manajer yang pura-pura khawatir. Jijik akan hal tersebut, Yujo pun langsung memberi bogem mentah kepada manajer dan membentaknya. Yongnam pun menghampiri Yujo dan mengembalikan alat pendaki milik Yujo. Tapi Yujo menolak menerimanya hari ini dengan alasan alat itu sangat berat. Padahal sebenarnya ia ingin bertemu kembali dengan Yongnam lagi di lain waktu. Yongnam yang awalnya lemot akan maksud Yujo pun akhirnya mengerti. Dan film diakhiri dengan hujan yang mengguyur kota tersebut dan menetralisir kabut asap. Ending yang berbahagia. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Exit. Film yang berhasil sukses ditonton oleh 1 juta penonton hanya dalam waktu 2 hari setelah dirilis, dan mengalahkan rekor film box office Korea lainnya dalam penayangannya. Sekian dari Fans Film. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe jika kalian suka, dan tinggalkan juga komentarnya. Saya Ed undur diri, terima kasih, sampai jumpa lagi di alur cerita film lainnya. Salam Fans Film.